Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua atau wali murid SD Islam Cikal Harapan 2 serta seluruh peserta didik SD Islam Cikal Harapan 2 yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah yang melanda di negeri kita ini, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita tujukan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan kami kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali murid SD Islam Cikal Harapan 2 untuk menyampaikan atau mensosialisasikan sistem pembelajaran jarak jauh yang akan diberlakukan insya Allah di tahun pelajaran 2020-2021 terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait program pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi Covid ini. Sesuai dengan surat keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor 01/KB/2020 nomor 516 tahun 2020, nomor HK.01/Menkes/363/2020, nomor 440/882 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajar 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, serta memo intern Yayasan Permatasari nomor 102/MI/YPS/7 Romawi /2020 pada poin nomor 2, yaitu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ yang akan diterapkan di SD Islam Cikal Harapan 2 pada bulan Juli hingga bulan Desember 2020 seperti yang tertera dalam animasi gambar yang ditayangkan, bahwa pembelajaran akan dilaksanakan di rumah masing-masing atau secara online, tidak melaksanakan tatap muka di sekolah. Adapun sistem pembelajaran
secara jarak jauh yang diberlakukan di SD Islam Cikarang Harapan 2. Yang pertama adalah menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini telah kami siapkan kelas-kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 yang di dalamnya terdapat akun guru kelas atau wali kelas, akun guru mata pelajaran, serta akun peserta didik. Yang dimaksud dengan akun peserta didik di sini, nanti para peserta didik dapat diberikan link kode dari Classroom kelasnya masing-masing melalui grup WhatsApp kelas masing-masing, atau mengirimkan email akun aktif akun Google melalui wali kelas agar dimasukkan ke dalam Classroom-nya masing-masing. Selanjutnya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh, kami menerapkan sesi tatap muka atau video meeting teleconference dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Pada sesi ini, para peserta didik disarankan menggunakan seragam sekolah seperti halnya mengenakan seragam sekolah saat tatap muka di sekolah. Dan apabila orang tua murid dan ataupun peserta didik yang mengalami kendala terhadap seragam, kami mengizinkan peserta didik berpakaian selain seragam sekolah, dengan catatan berpakaian sopan dan rapi. Selama sesi tatap muka, kami harapkan video selalu diaktifkan dengan tujuan agar kami dapat bertatap muka langsung atau berinteraksi dengan peserta didik di rumah. Selanjutnya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh, di Classroom yang sudah kami siapkan, kami akan berusaha membuat media pembelajaran dari materi-materi yang akan diajarkan, yaitu berupa video pembelajaran ataupun slide presentasi dari guru kelas ataupun guru mata pelajaran, disesuaikan dengan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik di rumah. Peserta didik di rumah juga dapat menggunakan buku paket sebagai acuan pembelajaran ataupun referensi untuk belajar, dan tentunya dapat menggunakan referensi yang lain dari berbagai sumber. Di dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang akan kami terapkan juga terdapat sesi evaluasi atau latihan yang kami sediakan yang berupa Google Form dan juga aplikasi Quizzes. Google Form ini nanti akan diberikan ataupun Quizzes ini akan kami berikan melalui link yang terdapat di dalam Google Classroom. Jika pada suatu saat nanti ada salah satu bentuk evaluasi yang diberikan dari sekolah dengan batasan waktu ataupun ketentuan yang diberikan kepada peserta didik, dan pada saat itu ternyata ada sesuatu dan lain hal di rumah yang tidak dapat atau tidak memungkinkan menyesuaikan dengan batasan waktu ataupun ketentuan yang telah diberikan, kami mohon agar orang tua dapat menginformasikan
kepada wali kelas masing-masing, sehingga apabila nanti ditemukan kendala seperti terlambat pelaporan evaluasi ataupun penugasan secara online, selama ada konfirmasi dan terjalin komunikasi antara pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, dengan orang tua murid, dapat teratasi. Bapak Ibu, orang tua murid SD Islam Cikal Harapan 2 yang kami hormati, dalam tayangan ini pun kami sertakan tutorial pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan dari pembuatan akun Google bagi yang belum punya atau belum memiliki, kemudian penggunaan Classroom sebagai sarana informasi dan sarana belajar peserta didik di rumah yang dapat Bapak Ibu juga pantau. Kemudian sesi tatap muka berupa video meeting teleconference, dan yang terakhir adalah penggunaan Google Form atau Quizzes yang peserta didik ikuti dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mengenai jadwal pelajaran selama semester 1 atau terhitung mulai Juli hingga Desember 2020 akan kami bagikan melalui grup kelas masing-masing. Grup kelas tersebut mulai hari Jumat sudah kami bentuk pembagian kelas. Dari pembagian daftar kelas yang sudah kami siapkan, dan nanti info selanjutnya akan kami berikan melalui WhatsApp grup yang telah terbentuk tadi, dan juga dalam Classroom yang telah kami persiapkan untuk media pembelajaran. Demikian sekilas informasi mengenai sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kami atas nama Sekolah Islam SD Islam Cikal Harapan 2 mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu dan kita dapat bertatap muka kembali di Sekolah SD Islam Cikal Harapan 2. Dan juga kami mohon dukungan serta kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid SD Islam Cikal Harapan 2, mohon izin saya untuk mendemonstrasikan pembuatan akun untuk putra-putrinya atau untuk bagi yang belum mempunyai, karena di tahun pelajaran 2020-2021 ini kita akan menggunakan sistem pembelajaran online, yaitu menggunakan Google Classroom. Langsung saja untuk pembuatan akunnya. Yang pertama, jika yang menggunakan laptop atau komputer, langsung saja di browsernya Ibu ketikkan atau Bapak ketikkan google.com. Setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung klik login. Untuk yang sudah punya akun, silahkan di loginkan seperti biasa. Yang belum, silahkan buat akun untuk diri sendiri. Di sini bisa diisikan nama Bapak Ibu atau nama putra putrinya. Saya contohkan soal nama putra.
gaji 1,43. Passwordnya ternyata sudah bisa, sudah dipakai. Saya lakukan 4531 passwordnya. Sampai di sini Bapak Ibu diminta untuk verifikasi nomor telepon. Silahkan masukkan nomor telepon Bapak Ibu. Kemudian verifikasi atau kode verifikasi akan dikirim ke nomor Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan masukkan kodenya di sini untuk setelah ibu bapak dapatkan kode verifikasinya, lanjut kita verifikasi. Isian tanggal lahir, bulan lahir dan tahun dilengkapi. Kita ya setuju, scroll lagi ke bawah, saya setuju. Akun Bapak Ibu sudah jadi, di sini sudah ada profilnya. Sampai di sini Bapak Ibu klik bagian ini yang kotak-kotak persegi banyak, cari Google Classroom ini ya, diklik, kita akan langsung menuju ke Google Classroom. Continue. Tampilan awal Google Classroom seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kode kelasnya yang akan nanti diinformasikan oleh wali kelasnya masing-masing, bisa langsung join ke kelasnya, misal tanpa perlu minta invite ke kelasnya, langsung saja klik tanda plus di atas, kemudian join kelas. Di bagian sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan kode kelas, nanti akan diinformasikan oleh wali kelasnya masing-masing. Misal saya sudah mendapatkan kode kelas untuk kelas saya, ini adalah kode kelas saya. Nanti Bapak Ibu akan diinformasikan jika yang putra putrinya berada di kelas 4B atau mendapat kelas 4B. Kemudian dimasukkan di sini, kemudian klik join. Jika kodenya betul ya, maka akun akan langsung terbuka kelas 4B persis sama seperti yang di akun guru. Bedanya dengan akun siswa, di sini siswa hanya bisa memperoleh informasi tugas kelas dan melihat siapa saja teman satu kelasnya atau yang sudah bergabung di kelas 4B ini. Untuk sistem pembelajarannya mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Facebook ya, di mana ada beranda. Baik, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Kembali lagi di menu siswa. Ini merupakan beranda halaman kelas 4B yang mana nanti ketika pembelajaran sudah berlangsung, segala kegiatan dan informasi di kelas 4B akan diinformasikan di beranda ini. Mau itu tugas atau informasi lainnya terkait akademis atau terkait pembelajaran, semua diinformasikan di sini. Nah, bedanya dengan di kelas ini, Bapak Ibu putra putrinya bisa langsung mengecek tugas hariannya. Maka untuk mengeceknya dipastikan klik tombol yang tengah ini ya. Kami sebagai guru pasti akan memposting apa yang menjadi tugas dan harus dikerjakan. Begitupun cara pengumpulannya.
nanti akan disediakan tutorial kembali untuk cara mengumpulkan tugas. Sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu dengan video tutorial lanjutan yang kemarin, baru pembuatan akun. Sekarang kita bagaimana caranya kalau putra-putri Bapak Ibu mau mengumpulkan tugas atau mau mengerjakan tugas atau mau ambil pelajaran atau mau ambil materi yang sudah diberikan Bapak Ibu gurunya. Di sini saya pakai dua akun. Yang pertama akun saya yang sebagai guru, yang kedua akun Pak Husen yang saya buat sebagai murid dulu sebagai contoh ya. Di sini Pak Husen sudah join ke kelas saya ya. Nanti saya informasikan kembali, Bapak Ibu minta ke wali kelasnya kode kelasnya masing-masing. Contoh, ini adalah kode pelatihan. Sekarang kalau yang wali kelasnya saya nanti bisa minta kode kelas 4D. Nanti akan saya informasikan di grup kelas juga, atau setiap wali kelas pasti akan menginformasikan grup kelasnya agar putra-putri Bapak Ibu segera bisa bergabung di classroom ini ya, di kelas virtual kita. Ini kode kelas 4D misal. Sekarang saya akan contohkan kemarin karena kita buat kelas pelatihan ya. Ini adalah kode kelas pelatihan saya yang kemarin. Pak Husen sudah bergabung di sini. Seandainya Pak Husen mau bergabung di kelas yang baru ya, dia tinggal klik kelas, klik tanda plus, kemudian gabung ke kelas dan pastekan kode kelasnya di sini atau isikan kode kelasnya di sini. Karena Pak Husen mau gabung ke kelas pelatihan sudah tergabung, jadi tidak perlu saya isikan ya. Dan sudah dia gabung di kelas ini, Pak Husen yang sebagai murid kemudian klik kelasnya ya. Forum ini atau forum ini persis seperti beranda Facebook yang mana semua informasi ada di sini ya, termasuk penugasan, materi yang dibagikan oleh Bapak Ibu gurunya nanti, bahkan info ulangan harian pun bisa di sini. Nah, seandainya materinya sudah diberikan oleh gurunya di kelas masing-masing atau guru mata pelajaran yang lain-lain, Bapak Ibu nanti tinggal klik tugas. Kalau yang pakai bahasa Indonesia tinggal klik tugas, kemudian cari di topiknya materi ya. Ini karena kemarin saya sudah memberikan materi, berarti ini adalah materi yang bisa kita pelajari atau Pak Husen pelajari sebagai siswa. Contoh, ini kemarin saya memberikan materi tips mengajar online. Ini materinya misal ya. Kemudian Pak Husen dia mau mempelajari secara langsung bisa, atau mau langsung mendownload juga bisa ya, karena ini punya saya jadi tidak perlu di-download gitu. Bisa Pak Husen mempelajarinya, dia bacanya secara langsung di sini, bisa langsung dibaca. Kalau nanti materinya berupa video, jadi bisa juga di-play di sini langsung tanpa perlu di-download. Seperti itu Bapak Ibu. Selesai mempelajari materinya, misalnya gurunya menginformasikan sudah ada penilaiannya. Setelah mempelajari materi tadi, misalnya putra-putrinya nanti diminta untuk mengupload tugas atau mengerjakan soal. Saya contohkan misal untuk mengupload tugas ya, misal kemarin kita sudah buat form ya, nanti di tugasnya setiap muridnya nanti diminta untuk mengupload hasil tugasnya. Contoh misal di sini karena ada form upload animator ya untuk mengupload hasil karyanya. Nah, kita tinggal klik saja bagian tugasnya, nanti akan langsung dibawa ke form upload animator atau ke form uploadnya yang ditugaskan. Isi seperti biasa nama putra-putrinya, misal di sini namanya Pak Husen. Nah, ini adalah file yang dimintanya, nanti disesuaikan. Misalnya file yang dimintanya video, atau file yang dimintanya berupa foto saja, atau file yang dimintanya berupa dokumen ya, tinggal pilih filenya. Nah, misal saya contohkan hanya ini berupa gambar file yang diuploadnya atau file yang ditugaskannya. Kita klik, pilih filenya, kemudian upload. Tunggu selesai mengupload tugasnya. Setelah uploadnya berhasil, kemudian Bapak Ibu tinggal kirim hasil tugasnya. Dan selesai.
tinggal nanti menunggu bapak ibu gurunya atau wali kelasnya merespon jawaban yang sudah diupload tadi. Ya, sekarang saya cek di bagian guru, karena tadi Pak Husen sudah mengupload tugasnya. Saya cek ke bagian tugas kelas, kemudian tadi tugas Animaker, ada yang sudah menyerahkan, notifnya sudah muncul satu. Nah, ini dia Pak Husen Abdullah. Sekarang saya lihat ini adalah beberapa yang tadi sudah diupload tadi oleh teman-teman guru yang lain sebagai tugasnya. Nah, sekarang kita mau menilai Pak Husen, sudah otomatis ada di sini. Nah, ini tadi Pak Husen yang sudah mengupload, sudah saya nilai atau mau dinilai ulang seperti itu. Nah, setelah nanti bapak ibu gurunya memeriksa dan sudah dikembalikan pastinya oleh bapak ibu gurunya. Nah, bapak ibu nanti bisa langsung melihat nilainya di akunnya kembali. Coba kita misalnya tadi ini tugas Animaker sudah dinilai. Sudah muncul ini ya bapak ibu, hasil nilainya ya, hasil nilainya yang sudah dinilai tadi di sini oleh saya, akun saya. Nah, di akun Pak Husen kemudian sudah ada nilainya secara langsung 80/100, artinya nilainya 80 dari 100, dan komentarnya pun sudah ada. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan komentar kalau misal ada yang mau didiskusikan seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami cara mengupload tugasnya atau cara mengambil materi di Google Classroom ini ya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan menjadi salah satu alat bantu kita nanti ketika sudah memulai pembelajaran online. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kembali lagi. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana menggunakan salah satu masih layanan Google itu Google Meet yang akan nanti kita gunakan sebagai alternatif pengganti Zoom sebagai media pembelajaran atau nanti alat interaktif dan antarmuka guru dan para muridnya nanti bisa menggunakan Google Meet untuk mempresentasikan pembelajaran atau materi pelajarannya. Ya, saya contohkan, kalau yang sudah join di kelasnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat link Meet, yang mana ini adalah link untuk kita memulai video teleconference atau video tatap muka melalui Google Meet ini. Nah, saya contohkan di sini masih Pak Husen yang sebagai murid ya, di kelasnya di kelas pelatihan SDICH 2 sudah ada link Meet-nya di atasnya ini. Nanti Pak Husen bisa langsung klik ini atau nanti bisa ngecek di berandanya atau di forumnya link mana yang sudah dibagikan untuk melakukan teleconference melalui Google Meet. Nah, saya contohkan misal di kelas pelatihan ini saya akan mengirimkan link ini sebagai alat untuk join kepada para muridnya nanti. Nah, saya posting sebagai guru di sini. Nah, di Pak Husen pun nanti akan muncul. Jika belum muncul, silahkan di refresh ya, atau di reload dengan cara mengklik ini. Sudah muncul Bapak Ibu, ini jam 10.09 tepatnya. Nah, nanti Pak Husen yang sebagai murid tinggal klik link ini untuk bisa bergabung ke kelas yang sedang kita laksanakan. Sekarang misal saya mulai kelasnya atau meetnya ya, tinggal klik ini link ini untuk sebagai gurunya, mengaktifkan kameranya. Nah, Pak Husen kalau mau join dia tinggal langsung klik ini yang sebagai murid ini, nanti semua siswanya. Setelah kita klik yang sebagai muridnya,
Karena ini masih pakai akun saya ganti dulu akunnya pakai punya Pak Husain ya. Kita gabung dulu. Saya gabungkan dulu. Saya open semua mic-nya biar tidak mengganggu. Nah, setelah semua Bapak Ibu putra putrinya bisa bergabung di Meet ini, nanti gurunya akan membimbing bagaimana pembelajaran berlangsung, entah itu melalui presentasi atau melalui penjelasan suara nanti, atau sekedar tatap muka ingin mengetahui yang mana muridnya. Nah, fitur selanjutnya ini kan di akun murid ya Bapak Ibu, tadi Pak Husain sebagai muridnya. Nanti kalau ada yang ketinggalan atau ada yang mau merekam video pembelajaran ini selama berinteraksi di Google Meet ini, nanti Bapak Ibu putra putrinya diarahkan untuk tinggal mengklik titik 3 di pojok kanan ini, diklik, kemudian direkam rapatnya. Setelah direkam, nanti hasil rekamannya akan langsung tersimpan di Google Drive-nya akun putra putrinya atau akun yang digunakan untuk bergabung di Google Class-nya. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.